Hari pertama, MotoGP Inggris menampilkan 3 Ducati di posisi 4 besar. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang merupakan Marc Marquez. Dan tidak ada satupun dari mereka yang merupakan GP23. Fabio Di Giannantonio adalah pembalap GP23 yang menempati posisi terbaik pada hari itu dengan menempati posisi ke-6. Sementara Marquez, yang mengakhiri hari di urutan ke-10, juga berada di belakang Marco Bezzecchi di urutan ke-9. Berhasil mencapai Q2 adalah satu-satunya hal positif hari ini, kata Marquez, menggambarkan betapa beratnya perjuangannya di Silverstone. Hari ini bukan hari yang baik, saya tidak senang, katanya kepada media termasuk Crashnet di Silverstone. Satu-satunya hal positif adalah kami berada di posisi 10 besar. Selain itu perasaan saya sangat buruk. Saya harus memperbaiki diri dan kami harus memahami bagaimana menemukan perasaan yang lebih baik dengan motor dan terutama waktu putaran. Perjuangan pebalap bernomor 93 sudah dimulai sejak FP1. Katanya bisa dibilang sejak lap pertama FP1. Kami memulai dengan cara yang buruk dalam hal berkendara, dalam hal perasaan dengan motor. Semuanya sangat sulit untuk dipahami. Lebih spesifik mengenai area yang menjadi masalahnya, Marquez mengatakan bahwa masuk ke tikungan itu biasanya salah satu kekuatan saya, tapi saat ini saya kesulitan di area itu. Lebih lanjut, Marquez mengatakan bahwa ia kesulitan dengan grip belakang. Ini adalah area di mana biasanya saya merasa sangat baik dengan Ducati, kata Marquez, tetapi tidak demikian di Silverstone. Solusi pun dicari baik untuk dirinya sendiri maupun motornya. Saya mencoba memperbaiki diri, kata Marquez, menambahkan bahwa para teknisi mencoba memperbaiki pengaturan dan pada sore hari kami membuat langkah kecil. Namun, tetap saja kami masih sangat jauh. Defisit Marquez pada akhir hari pertama di Silverstone adalah 0,674 detik dari Jorge Martin yang dia coba ikuti selama latihan sore dalam serangan waktu. Hari ini adalah hari pertama di musim 2024 saya membuntuti seseorang, kata Marquez, yang pada awal musim mengatakan bahwa dengan Ducati, ia merasa lebih nyaman melakukan lap time attack tanpa towing. Setelah menghabiskan sebagian besar tahun-tahun terakhirnya di Honda yang mengharuskan pembalap di depannya untuk mencapai waktu putaran yang kompetitif. Hari ini, saya merasa seperti tersesat. Di trek lain, saya merasa oke, saya merasa baik, saya bisa melakukannya putaran cepat, dan saya merasa lebih baik sendirian. Tapi hari ini saya tersesat. Saya berada di belakang Alex Espargaro dari pit. Tapi Alex tidak mendorong dan tentu saja saya berkata saya juga tidak akan mendorong. Lalu datanglah Jorge Martin dan saat itulah saya mengikuti Martin. Tapi rencana awal saya adalah mengikuti Alex. Menatap masa depan, Marquez memperingatkan bahwa ini tidak akan menjadi sirkuit terakhir yang akan saya perjuangkan. Dengan pemimpin klasemen Francesco Bagnaia tercepat ketiga pada hari Jumat di Silverstone dan penantang gelar juara kedua Jorge Martin tercepat secara keseluruhan yang mempertahankan performa mereka yang kuat sejak sebelum jeda musim panas. Perjuangan seperti itu membuat Marquez menjadi penantang gelar juara dengan rute paling rumit untuk meraih gelar juara, terutama mengingat selisih 56 poin dari Bagnaia yang disebutkan di atas. Akhir pekan ini, musim MotoGP akhirnya dilanjutkan di sirkuit Silverstone. Hal yang paling baru adalah bahwa dalam balapan nanti semua motor akan berbeda. Karena semua tim telah memilih desain klasik untuk merayakan ulang tahun ke-75 kejuaraan. Sesuatu yang menarik dan cara yang bagus untuk merayakannya. Namun tidak semuanya seperti yang terlihat, tetapi juga melihat lebih dari itu, serta daya saing yang ada di kelas utama.
Pertama-tama Aprilia tampaknya telah menghadirkan prototipe fairing aerodinamis karena mereka ingin bertarung di depan dan mencari suku cadang atau inovasi yang dapat membantu mereka untuk naik. Faktanya, Alex Espargaro dan Maverick Vinales berada di depan dalam hal waktu. Meskipun itu lebih bersifat indikatif daripada yang lainnya. Karena di FP1 tidak ada yang dipertaruhkan dan mereka juga tidak lolos kualifikasi. KTM juga ikut bertarung dengan Binder dan Miller berada di posisi teratas. Secara bertahap, Pecco Bagnaia turun ke lintasan dan naik ke posisi kedua. Tetapi Marc Marquez tidak berada di depan faktanya. Di awal latihan dia berada di urutan ke-8. Tetapi dia bukan top 5 sebelum serangan waktu. Hal yang aneh adalah bahwa Marco Bezzecchi mematahkan sayap Ducati VR46-nya saat mengendarai motor dengan kakinya, jadi dia memulai balapan di Silverstone tanpa sayap aerodinamis. Jorge Martin lambat untuk mencapai posisi terdepan. Bahkan dia baru bisa mencapai posisi terdepan di akhir latihan bebas. Tetapi dia menempati posisi kedua, 30/1000 detik di belakang teman baiknya di luar lintasan. Kecelakaan Marc Marquez di tikungan 15 cukup mengejutkan, sesuatu yang pernah terjadi padanya di Sachsenring dan tidak berjalan dengan baik, jadi Pete Gresini berharap kisah Grand Prix terakhir tidak terulang. Tampaknya Marc tidak terluka. Tetapi perlu dicatat bahwa di Jerman ia menderita memar pada jari dan tulang rusuknya. Meskipun pembalap Cervera itu bangkit dengan kekuatannya sendiri untuk menuju ke pit, Jorge Martin yang mengambil keuntungan dengan mencatatkan waktu terbaik, menemani Aprilia resmi di TOP3. Akhirnya dipastikan bahwa Di Giannantonio akan memiliki motor resmi pada tahun 2025. Begitu juga dengan Morbidelli yang akan memiliki GP24 yang dibuat oleh Davide Tardozzi. Mantan pembalap MotoGP ini tidak melepaskan diri dari apa yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Pensiun dari kategori ini namun tidak jauh dari mesin. Jorge Lorenzo masih tenggelam dalam arti menjadi juara dunia. Saat ini, sang pembalap membagi waktunya antara istirahat, hobi, dan bekerja dengan podcast MotoGP. Jorge Lorenzo menyoroti momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar, yaitu melihat Marc Marquez di atas motor pabrikan Ducati musim depan. Tapi itu masih beberapa bulan lagi, jadi semua yang terjadi saat ini masih berupa hipotesis tentang performa pebalap bernomor 93 di tahun 2025. Bagnaia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memperbaiki kelemahannya, dan kini ia menjadi rider yang sangat komplit dan tak mudah melakukan kesalahan. Ia cepat, konsisten, dan penuh perhitungan. Marc benar-benar lebih unggul dari semua orang pada tahun 2019. Tetapi kecelakaan di Jerez melemahkannya secara fisik dan saat dia pulih, para pembalap muda tumbuh dan menjadi dewasa. Tidak seperti dia. Ini juga masalah usia, bagaimanapun juga pada usia 32 tahun Anda tidak tumbuh dewasa seperti saat Anda berusia 25. Jadi secara keseluruhan saya tidak berpikir salah satu dari mereka akan menang dengan mudah. Ini akan menjadi duel yang seimbang, komentar 99. Bagnaia telah memenangkan 2 gelar juara dunia dan sedang dalam perjalanan untuk memenangkan gelar juara dunia yang ketiga.
Dan hal itu membuat Anda semakin berkembang dalam hal kepercayaan diri akan kemampuan Anda. Mark di sisi lain kembali ke level tertentu, tetapi upaya yang harus ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk kembali ke puncak dapat berdampak buruk baginya. Dia harus mendapatkan kembali tingkat kepercayaan diri tertentu, memenangkan balapan, dan memperjuangkan gelar juara lagi. Dia juga ditanya tentang masa lalunya, apakah tim yang dibentuk oleh Marquez dan Bagnaia akan serupa dengan tim impian yang dibentuk oleh Lorenzo dan Rossi. Tentu saja dalam hal jumlah gelar dan juga karena jika Ducati memilih Martin, jumlah gelarnya akan lebih sedikit. Dari segi kecepatan, pasangan Jorge Pecco juga akan sangat kuat, tapi sulit untuk mengatakan tidak pada Marquez. Tapi apakah itu sepadan dengan apa yang telah dikorbankan Ducati untuk Marc Marquez? Wajar jika para rival ingin mengejar ketertinggalan dan menginvestasikan banyak uang, seperti halnya Yamaha yang telah menemukan sumber daya baru di Pramac. Ducati sedang menang, jadi mereka tidak perlu berinvestasi. Apakah itu sepadan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pecco Bagnaia telah mengatakan kepada Marc Marquez untuk tidak repot-repot melakukan perang psikologis saat mereka berbagi garasi Ducati tahun depan. Marquez mendapat persetujuan untuk tim resmi Ducati 2025, motor paling didambakan di olahraga ini bersama Bagnaia. Itu adalah keputusan yang memaksa Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan tim Pramac semuanya keluar dari Ducati. Di sisi lain, itu memberi tim pabrikan Ducati line up dengan total 8 titel MotoGP, yang tentu akan meningkatkan tensi di dalam garasi saat keduanya saling sikut untuk gelar. Bagnaia ditanya oleh TNT Sports apakah dia sudah mulai memikirkan prospek menjadi rekan satu tim Marquez, dan dia menjawab, "Saya akan mulai memikirkannya tahun depan. Kami tahu bakatnya, tetapi dia tidak berbeda dengan Martin yang juga cepat. Penting untuk bekerja dengan baik dengan atmosfer yang sama di dalam garasi. Di trek berbeda, Anda harus bertarung dengan rekan setim Anda." Bagnaia diperingatkan tentang permainan psikologis yang mungkin dilakukan Marquez padanya. Apakah dia sudah mewaspadai hal ini? Sejujurnya, tidak banyak, jawab Bagnaia. "Kekuatan saya adalah sisi mental. Permainan mental tidak ada gunanya bagiku." Michael Laverty dari TNT Sports berkomentar, "Semua orang tahu bahwa Anda tidak bisa membiarkan Marc mengganggu Anda. Dia orang yang ada di garasi. Pecco ingin membangun dominasinya saat Marc tiba. Anda pikir Pecco pendiam, tapi dia juga agresif. Musim ini pertarungan kejuaraan sedang berlangsung saat Bagnaia dan Marquez menggunakan mesin yang berbeda. Bagnaia memimpin kejuaraan MotoGP menjelang kembalinya akhir pekan depan di Silverstone. Dia unggul 10 poin dari Martin yang berada di posisi kedua dan 56 poin dari Marquez yang berada di posisi ketiga setelah memenangkan 3 dari 4 balapan. Dalam 2 putaran terakhir, juara 2 kali MotoGP ini menegaskan bahwa meraih kemenangan tidak pernah sesulit ini. Ini adalah level tertinggi yang pernah kami miliki. Kami 6 atau 7/10 lebih cepat di setiap trek. Martin dalam kondisi sangat baik, Marc melakukan pekerjaan dengan baik. Penantang kejuaraan Jorge Martin akan melanjutkan musim dengan mengetahui bahwa dia tidak lagi bertahan bersama Ducati. Pembalap Pramac itu diabaikan untuk tim resmi 2025 demi Marquez sehingga ia menandatangani kontrak dengan Aprilia tahun depan.
Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa ia bisa mengambil posisi #1 ke pabrikan rival Italia Ducati, Aprilia. Bagnaia ditanya apakah Martin akan kembali dengan lebih bersemangat, dan dia berkata, Jorge adalah pembalap yang sangat kuat. Titik pengeremannya luar biasa. Tahun depan, bersama Aprilia, dia akan tampil bagus karena gaya berkendaranya sangat cocok dengan motor mereka. Dia akan mencoba segalanya untuk mencuri nomor 1 saya. Namun orang yang mengendalikan kejuaraan saat ini adalah juara bertahan Bagnaia. Pecco adalah pembunuh diam-diam, Sylvain Guintoli dari TNT Sports menganalisis. Dia tenang, dingin, dan terkendali. Di Jerez, bertarung dengan Marquez, dia tidak takut kontak. Kontes tahun depan akan sangat bagus. Kita lihat saja bagaimana reaksi Pecco saat Marquez mengalahkannya, begitu pula sebaliknya.